Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu. Sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jamu baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati, karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel beku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel beku ya karek ngobong, kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk aku turun yang kendaraan tangis-tangis yang akhirat. Terus aku, Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik. Kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih habis tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya, semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amun. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang loh. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad, inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ning ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh eling. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat.
Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ahya bismika. Namun ayo roke patit hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tempel 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya jelas nggak usah dibunuh, nggak usah apa? Nggak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atfahuka fanzur madza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan seku, raiso turu terus raiso turu mangan sek ben warak ben iso turu. Insya Allah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mek musuh iku padha wae, malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Rosid itu apian mbak aku. Ngene sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nek teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe lho. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca atau musuh? Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus.
Di konco ya enak kata Solo, di konco Gus Yofur, nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan nggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Yofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa ke gelem, diintimidasi ke gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim ana bajingan tukang ngemel wong kok mati. Saya iki Pak niki saya iki. Tanggane ra ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, "Ayo Pak muni saya, Pak." Mboten saya ini tempuh. Lan saya pun mati mun mboten saged nakal niki. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah, kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Yofur ibadah, kenal bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngolah rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik, nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit, ketemu wong perengut, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean ngene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakhok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu, ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bangun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Bangun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Ngendikan gini, sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Yofur Pak Rosid kalau bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti kaya akik wae. Bangun hanya untuk nung gegere macul nganti kaya akik gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat padahal kaya raya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir,
Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu mbok ya fawaqih khudrawat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih jadi wong lomo gitu. Wong jadi wong medhit kok mbok bila-bila. Lah nek kowe takok takdire ndi Gus, nak khudrawat fawaqih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takdire iku lomo iku apik, medhit iku elek, ngoten mawon. Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Jadi ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Kim-ki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan ke husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang normalnya ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, karena sama tangklet kulo, cara melogika gimana? Begini, tawari cara gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khota'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli sehingga kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli sehing cara Sayyidina Ali somben aku matilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada.
Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi mukan nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin dah yo ora roh karepe, pokoke wa mata sauna illa ya syawah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Sayyid Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam lho qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren iki, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Wah, itu terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus dari rugen ini widadari dulu kan nak mini tersebut. Kira 70. Wahyu kabeh kan ora ono sing keriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh ya widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu.
Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP mu mbok ceblok nang neraka itu ceblok e ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Itu kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Engko kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah dari bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dia ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru. Dibikinlah setan. Sajane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, mangsamu setan sapa? Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lalu itu kalau lama dulu biasa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do wujud, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Udah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso, kalau jangga kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimana pun membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro
Bareng sangoni sithik, gak sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing nggawa siar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng ning ape melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksud tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, tentang Wahabi tanda mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai anak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin.
Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi, apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu udah bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Makanya disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Mukhal. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini.
Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Serapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kulo. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir ya, pikir nganti mati temenang aku ini mana. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodoh niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng.
gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok dongane. Mbok mandi mbok ora pokoke dongane. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai dari Siti Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yakinan. Soben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah nek soal kecil tapi ning akhirat kan masalah pun rokok masalah. Itu utang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara, namanya kias musawah, setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya kira beda, jawab mau biasa mau. Kudu ya pantes, pinter ya pantes jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan.
Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Oke, Mas. 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah, hen tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro? Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya dadi wali. Meskipun dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh, terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya baik pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iku rungono tenan awas. Nah, karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Rungono sih, kok nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi. Wah, sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting. Komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek wis mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power."
Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek, nak pensiun sumpek. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat, yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahatu hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayahe mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayahe mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayahe mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayahe mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Mau sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu, nabrak tembok. Karena tidak tahu, terjatuh di sungai. Karena tidak tahu, terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Nah, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab.
Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Yo kakean delok. Mulane Nabi ku ora tau delok dunya. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kula niku belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kula delok susu ora wani. Mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu wis dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ana sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ana sing bukak. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kon pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudel bisa gaya bisa. Gudel lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudno nek kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu.
Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayo. Wan direkam kabeh. Ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, tapi uteknya orang tahu pengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali wis sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kerabat? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak ngono iku Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, gayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, toko buka. Siap. Tapi besok yo ngono lagi. Hen jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan iku goblok apa sopan? Kira-kira. Enggak jawab le. Goblok kritik ndak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe
manggil. Dadi ya kerja malu ya wis ning kono. Dadi Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh iku saya buat tiru tapi KW lho, gak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek kumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fakir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes iku wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jote apa gak? Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep mororo. Wong wedi bojo kegawa ngantine akhirat bahaya, you know. Wis bahaya wedi bojo nganti kegawa napa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah. Ora usah nutur Gus Bak rapopo, ora usah tarani rapopo wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo. Sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong toro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terjemah. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya
jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi. Mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ne muni Syekhul Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Bare kudu disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, bare bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebes biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi, munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karepmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karepmu. Sing rugi kowe aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Lho kadang gitu protes bet yang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno ke umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel lompong. Ngarusin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh, malah nerang. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik. Cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah, beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang. Wong Nabi nak salat suwi dia tetap salat. Oke itu bojo ayu ora ngrasa salat. Bojo elek ora salat ngono. Bojo elek amen junub meneh wae. Kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida salat ora bus misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kalau ora ngenyek jegoten liyane ora usah tersibuk. Mergo nang ngenyek wong akeh dosa, nang ngenyek wong sita ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sita, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang aja. Coba di, iku enak dene ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya.
Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Dari Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi dengan enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, yuk ke Jabir. Karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi matur untuk pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa? Mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe.
Apa ibu unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga.